بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat umur ini, dengan nikmat sehat ini, kita masih dapat beribadah dan beramal sholih. Terlebih di pagi hari ini kita dapat mengawali pagi kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, yang muda-muda menjauh dari tembok, ayo silakan ngisi di bagian depan sini. Mas Bigas, guys, cepet tua nanti. Ini Mas Bigas, terus mana itu Mas Saiful ya, Mas Saiful, Azim. Karena anak-anak muda inilah kader dan penerus dakwah Islam insya Allah di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali mengkaji kitab Minhajul Muslim ya. Yang alhamdulillah pada pertemuan kita terakhir kita sudah membahas bersama dalil yang keberapa? 1, 2, 3, keempat. Dalil yang keempat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah yang menciptakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selama ini kita sembah, dan Allah menunjukkan keberadaannya dengan apa-apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa-apa yang telah ditampakkan Allah dengan penciptaan alam semesta. Maka kemarin kita sudah sampai mengkaji surat Al-Hasyr ya, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Jadi kita lanjutkan ya, ayat yang ke-24, masih tetap di halaman yang sama ya. Silakan dibuka yang sudah bawa kitab, halaman 2. Di ayat 24 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Huwallahu al-Khaliq. Huwallahu al-Khaliq. Dialah Allah. Siapa Allah? Allah adalah al-Khaliq. Apa yang dimaksud dengan al-Khaliq? Khaliq di sini adalah pencipta, yang maha mencipta, sehingga tidak ada yang dapat menciptakan sesuatu di muka bumi ini ya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bintang, Allah yang menciptakan lautan, tumbuh-tumbuhan, gunung dan lain sebagainya. Ini cukup menjadi bukti dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Karena apa? Karena nggak mungkin segala sesuatu ini tercipta dengan sendirinya tanpa adanya Khalik, tanpa adanya yang menciptakan. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil ini menjadi argumentasi ya, menjadi argumentasi kepada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi jawaban untuk mereka yang selama ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan. Sampai bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk ya, Allah menciptakan lalat. Ini termasuk tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana makhluk-makhluk yang mereka sembah sama sekali tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan Allah, sekalipun dengan makhluk yang sangat kecil ini. Nah, ini adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bari ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bari, yang maha bari, yang maha mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, ya kan? Yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Contoh besarnya adalah Allah ciptakan bumi. Sebelumnya bumi tidak ada, Allah ciptakan bumi. Sebelumnya matahari nggak ada, Allah ciptakan matahari. Dan ini masya Allah, semua yang Allah ciptakan ini semua semata-mata untuk kebutuhan makhluk yang bernama manusia. Allah ciptakan langit ya, semua untuk kebutuhan manusia. Dengan langit Allah ciptakan awan, dari awan Allah ciptakan hujan ya. Maka ini gak akan bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, gak masuk akal ketika kita melihat awan yang begitu tipis ya, menurut pandangan mata kita ya, tapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala simpan air, dan air itu akan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Masya Allah, kemarin 2 hari yang lalu saya berangkat dari Runting ke Pati ya, ke alun-alun, ke arah alun-alun. Nah, dalam perjalanan itu ternyata jalan ini terbagi menjadi 2. Yang satu kena air hujan, yang satu nggak kena air hujan. Ini masya Allah, bagi makhluk ini adalah sebuah keajaiban, di mana ini nggak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, padahal hanya satu jalan, tapi sebagian kena hujan, sebagian nggak kena hujan. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan
sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan Allah dan sesuai dengan jatah rezeki yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Jadi jangankan beda daerah atau beda desa atau beda tempat, dalam satu tempat saja, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda kekuasaannya dengan apa tadi? Yang satu kena hujan, yang satu nggak kena hujan. Yang kena hujan ini menjadi bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh penduduk bumi yang terkena air hujan. Mungkin ketersediaan air saat itu mulai berkurang. Kalau yang sebelah sini masih banyak airnya, maka Allah turunkan hujan yang sebelah ini supaya airnya tetap ada. Nah, ini nggak mungkin, mustahil dilakukan manusia. Apalagi mustahil dilakukan oleh pohon, oleh batu yang disembah manusia, dilakukan patung yang disembah manusia. Ini mustahil. Jadi ketika Allah turunkan hujan di sebuah tempat, ya, ini menjadi dalil bukti bahwa Allah Al-Alim yang Maha tahu bahwa di tempat itu dibutuhkan air, sehingga Allah turunkan air hujan. Maka kadang-kala kita memang harus melihat tanda-tanda kuasa Allah secara kasat mata supaya kita lebih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tunjukkan kekuasaannya supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Al-Bari, Allah yang Maha mengadakan, yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Panjenengan semua, kita semua sebelumnya nggak ada kita, maka Allah adakan kita, Masya Allah, dari setetes air. Bayangkan, setetes air. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Dari setetes air itu Allah jadikan setetes air itu menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah itu Allah jadikan setetes air itu menjadi gumpalan darah, menjadi daging, menjadi makhluk yang bernama janin. Ketika usia 4 bulan Allah tiupkan ruh, Allah takdirkan 4 hal, takdir rizkinya, ajalnya juga ditetapkan Allah. Saqiyun am sa'idun, sengsaranya atau bahagianya juga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pesan, ya, kita nggak memesan kita harus seperti ini, harus seperti ini. Ya Allah, kalau bisa nanti ketika saya lahir saya posturnya tinggi misal, kalau lahir saya pengennya hidungnya apa? Mancung. Nah, ini kadang-kala harapan-harapan ini apa diinginkan setiap orang tua. Nanti kalau punya anak maunya hidungnya mancung atau mau posturnya tinggi, mau seperti ini, matanya indah, mau bibirnya indah, mau seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Musawwir. Nah, jadi setelah Allah Al-Bari yang Maha mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa. Ini Masya Allah, ini tanda kekuasaan Allah, sehingga setiap dari kita wajahnya berbeda-beda, ya. Wajahnya nggak sama, supaya apa? Supaya mudah untuk dibedakan. Al-Musawwir, Allah yang Maha menciptakan, membuat wajah, membuat mata, membuat hidung, membuat telinga, dan kita semua nggak mesen ini. Kita semua tidak mesen. Ya Allah, kalau lahir nanti hidung saya mancung atau gimana? Enggak. Maka hal yang harus kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rupa yang sempurna dan
kesempurnaan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia nggak boleh lupa ketika Allah berikan paras yang ganteng, diberikan wajah yang cantik, jangan sampai lupa bahwa cantik dan ganteng ini yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadangkala ada yang memanfaatkan atau menggunakan kebaikan rupanya justru bukan untuk ketaatan kepada Allah, na'udzubillah, bahkan untuk berbuat maksiat. Seorang wanita diberikan paras yang cantik, paras yang indah, supaya menjadi hal yang menarik bagi suami yang kelak. Tapi sebaliknya, sebagian wanita yang tidak baik ibadahnya, yang tidak baik agamanya, ia menggunakan kecantikan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak pantas seorang wanita yang diberikan kecantikan, paras yang indah, tubuh yang sempurna, tapi ia gunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan wanita ini lupa bahwa yang memberikan keindahan fisik, kesempurnaan wajah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Musawwir, Allah yang maha membentuk rupa. Termasuk Al-Musawwir, ya, sebagian para ulama menafsirkan Allah yang membentuk alam semesta ini. Sehingga ada sebuah istilah, ya, kalimat yang mengatakan alam semesta ini bagikan lukisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus sebagian para ulama membantah kalimat ini. Ini bukan lukisan, tapi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panjenengan moto gunung atau moto pemandangan, ini seakan-akan memang apa? Lukisan yang memang yang hari ini nggak akan bisa terjadi kecuali ada yang menciptakan. Keindahan pantai, keindahan pegunungan, ya, keindahan pohon, keindahan apapun yang diciptakan Allah. Dan ini adalah kesempurnaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panjenengan mungkin moto binatang atau moto kupu-kupu, Masya Allah, itu kupu-kupu itu sangat indah penciptaannya. Dari sayap kiri, sayap kanan itu apa? Balance, seimbang, ya, serasi, nggak mencong kiri, nggak mencong kanan. Itu Masya Allah. Allah ciptakan ular dengan sisik-sisiknya yang indah. Allah ciptakan ikan dengan berbagai macam rupanya, sisik yang indah. Maka ada macam-macam ikan, ada ikan lohan, ada mujair, ya, yang senang mancing ini. Ada ikan nila, ini beda-beda sisiknya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Allah yang maha musawwir, yang maha membentuk rupa. Pohon-pohon, ya, berbeda-beda jenisnya. Ada pohon ini, ada pohon ini. Ketika buahnya tumbuh, ya, berbuah, buahnya juga macam-macam. Ada yang muncul buah yang ada rambut-rambutnya, yaitu apa? Rambutan. Ada yang buahnya gede, durinya tajam-tajam, durian. Allah ciptakan ada buah yang dalamnya segar, buah semangka, buah melon, dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan menjadi dalil bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Semua ini nggak akan ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan. Dan Allah yang membentuk ini semua. Bahkan sampai buah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan semua untuk kemaslahatan manusia. Bayangkan kalau buah semangka itu buahnya di atas, kira-kira apa yang akan terjadi? Bapak Ibu, kalau buah semangka itu buahnya gemandul di atas, ya kan?
apa yang terjadi? Semangka akan jatuh dan menimpa manusia. Bahaya kalau ada anak kecil. Maka Allah ciptakan semangka itu tumbuhnya di bawah, di atas tanah, nempel di tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah durian, ya kan? Buah durian kan tajam. Tapi kok di atas? Iya di atas, tapi Allah ciptakan durian itu apa? Tangkainya kuat. Tangkai buah durian nggak sama dengan tangkainya apa? Buah semangka. Dan ini dipastikan bahwasanya durian ini nggak akan jatuh kecuali kalau sudah masak atau sudah matang. Jadi juga harus diambil oleh manusia. Ini masalah. Maka rata-rata buah yang ada di atas yang bergelantung itu buah yang memang secara fisik bentuknya itu kecil-kecil atau tidak sebesar buah yang Allah ciptakan di atas tanah. Rambutan, mangga, ya, apalagi buah-buah yang lain. Jadi semua adalah tentu ada yang menciptakan, tentu ada yang mengadakan, dan tentu ada yang membuat sesuatu ini, yang membentuk rupa ini. Siapa? Allah Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul asmaul husna. Jadi kita pelan-pelan saja ya, kita fahami satu persatu ayat, kita hayati ya. Nggak usah tergesa-gesa untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Karena inti dari ngaji kita faham. Kita faham, kita dapat mengamalkan. Bukan hanya sekedar kejar target, kejar selesai ngaji. Ya. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan kitab Minhajul Muslim. Kita santai saja pelan-pelan. Lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lahu, Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Di mana nama ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'una isman." Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mi'atan illa wahidah." 100 kurang 1 yaitu 99 tadi. Yang satu sebagian ulama menyebutkan yang satu itu ya Allah. Nama Allah, yang lain adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan sampai akhir. Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin ya, sudah seharusnya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya kita mengenal nama-nama Allah, kita juga merenungkan nama-nama Allah dengan kekuasaannya dan juga mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kita. Karena ada keutamaan khusus bagi orang yang menghafal nama Allah, memahami nama Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan, maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang dapat menguasainya, jadi siapa yang hafal Asmaul Husna dan juga faham dengan artinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi nggak hanya sekedar hafal. Kadang-kala ada orang yang hafal Asmaul Husna tapi nggak diamalkan, tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Ustaz, maksudnya gimana diamalkan? Maksudnya gimana diaplikasikan? Satu contoh,
Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu Ar-Razzaq. Apa Razzaq? Allah yang Maha memberi rizki. Ketika kita sudah tahu Allah yang Maha memberi rizki, kita harus memahami dengan benar bahwa konsep rizki ini adalah semata-mata murni yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang memahami nama Allah Ar-Razzaq, dia memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya, maka dia nggak akan takut miskin. Dia nggak akan khawatir ketika hari ini dagangannya nggak ada yang beli. Dia nggak akan khawatir kalau warungnya sepi. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rizki. Kadangkala ramai, kadangkala sepi, kadangkala ada yang beli, kadangkala nggak ada yang beli. Terutama yang jualan bisnis online, ya kan. Kadangkala ketika nge-share barang dagangan nggak ada yang beli. Tapi ketika kita nggak nge-share, ya kan, nggak menawarkan barang dagangan, ternyata ada yang beli. Maka konsep rizki itu adalah murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Tidak ada perkara makhluk dalam hal ini. Yang menetapkan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk adalah sebagai wasilah dari rizki itu. Maka konsep rizki yang menetapkan Allah, akan tetapi kewajiban makhluk, kewajiban manusia adalah ikhtiar untuk menjemput pintu-pintu rizki, ikhtiar untuk mendapatkan, mendatangi tempat-tempat rizki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bekerjalah karena sesungguhnya rizki Allah itu nggak langsung jatuh turun dari langit. Tiba-tiba ada duit, atau tiba-tiba ada rumah, tiba-tiba ada motor, mobil dan lain sebagainya. Harus ada sebab untuk mendapatkan rezeki, dan sebab itu adalah dengan kita berikhtiar. Maka ketika seorang hamba dia memahami dengan benar konsep Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, maka dia sangat yakin bahwa yang kasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Bahkan termasuk saya sering sampaikan, ketika kita dagang, itu yang membuat orang beli dagangan kita itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pembeli datang beli di warung kita, beli dagangan kita, itu murni Allah yang gerakkan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggerakkan hati manusia untuk membeli dagangan kita, maka itu nggak akan terjadi transaksi. Cuma kadang-kala sebagian manusia lupa dengan konsep ini, sampai dia mengatakan, kok ora ono sing tuku ya, kok ora payu-payu ya, padahal ya wis tak tawa-tawano, ya kan, padahal ya wis tak share neng status, neng Facebook, neng media, neng WhatsApp, tapi kok ya ora ono sing tuku. Nah, ini kadang-kala manusia lengah tawakalnya. Dia lupa bahwasanya Allah lah yang Maha Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Nah, ini adalah contoh mengerti nama Allah, memahami nama Allah, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita berupaya, berusaha untuk mengetahui nama-nama Allah, memahami nama-nama Allah, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamanya apa? Keutamanya man ahsaha dakhala jannah, pasti masuk surga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, dan lain sebagainya. Contoh lain, Allah Subhanahu
Ketika orang memahami konsep nama Al-Ghaffar dengan benar, maka dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia tidak putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun manusia, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun masa lalunya, seburuk apapun kondisinya dahulu, ketika dia mau berupaya untuk berubah, untuk taubat, kalau bahasa kerennya hijrah ya, bahasa kerennya hijrah, aslinya adalah taubat. Karena hijrah itu enggak hanya sekedar berpindah tempat atau berubah fisik penampilan, tapi hijrah itu makna dalamnya adalah taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perubahan totalitas dalam perubahan hidupnya. Itu hijrah. Bukan penampilan fisiknya berubah, tapi ternyata ibadahnya ya sama, akhlaknya sama, nggak ada perubahan, enggak. Jadi hijrah itu adalah taubat, jadi ada totalitas dalam perubahan. Nah, sebelum orang berubah, pasti orang punya masa lalu, punya kesalahan, punya dosa. Maka yang harus diingat seorang hamba ketika itu adalah Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang dimiliki seorang hamba, maka semua akan diampuni Allah. Ini adalah Ghaffar. Cuma kadang-kala sebagian manusia ya, dia merasa bahwasanya dia nggak pantas, nggak pantas untuk berada di tempat yang baik gara-gara karena dulu masa lalunya nggak baik. Aku iki biasanya yang ngombe, aku iki biasanya yang judi. Maka itu kadang-kadang jadikan alasan, aku nak ning masjid, aku anak melu ngaji, aku itu biar yang ngono. Enggak, jemaah. Yang dilihat Allah adalah perubahan kita, taubat kita, hijrah kita. Ketika kita punya masa lalu dan seburuk apapun masa lalu kita, semuanya dimaafkan Allah, diampuni Allah manakala kita telah bertobat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islam yajubbu ma qablaha. Dengan masuknya Islam, yajubbu ma qablaha, maka akan menghapus seluruh dosa yang sebelumnya. Nah, ini adalah keutamaan ya mu'allaf atau orang kafir masuk Islam. Ketika dia punya dosa-dosa kesalahan di masa lalunya, kesyirikan dan sebagainya, kalau dia masuk Islam, maka dia bagikan bayi yang baru lahir kembali bersih tanpa dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah Al-Ghaffar. Maka ketika kita memahami konsep Allah Ghaffar, maka kita tidak akan putus asa dengan rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah di sini? Rahmat Allah di sini adalah ampunan dari Allah. Maka man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna, siapa yang memahami Asmaul Husna dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Karena Asmaul Husna ini akan membentuk pribadi yang saleh. Jadi nama Allah yang indah ini juga akan menghiasi atau membuat manusia itu indah. Karena manusia itu apa? Menjadikan seluruh keindahan Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya sampai kenapa wanita ya, kandungan wanita itu disebut apa? Rahim. Ya kan, rahim. Karena itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, Maha Penyayang.
Maka fitrahnya seorang ibu, ya, dia menyayangi anaknya. Kenapa? Karena anaknya dilahirkan dari rahimnya. Maka fitrahnya seorang wanita, dia sayang dengan anaknya, dia merawat anaknya, dia mengasihi anaknya. Ini Masya Allah dalam makna rahim ini. Maka kalau ada seorang ibu nggak sayang dengan anaknya, maka ini keluar dari fitrahnya. Bahkan ya, hewan atau binatang itu saja sayangnya luar biasa dengan anak-anaknya. Kita lihat kucing ya, kucing itu disayang sama ibunya. Ketika kucing itu nggak bisa apa-apa, ibunya yang kasih makan, ibu yang cari makanan supaya anaknya ini nanti bisa apa? Minum susunya. Ini Masya Allah. Dari makhluk kita belajar tentang kekuasaan Khalik, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monyet itu betapa sayangnya dengan anaknya. Burung ya, burung ketika masih piye itu baru netas, itu kan nggak bisa apa-apa. Siapa yang nyuapin burung-burung yang kecil-kecil yang belum bisa terbang? Induknya. Masya Allah. Ini adalah fitrah di mana setiap ibu punya kasih sayang dengan anaknya. Maka Allah menjadikan kandungan seorang wanita itu bernama rahim. Diharapkan adalah supaya setiap wanita dia menyayangi dan mendidik anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Ar-Rahman, dalam hadis sebutkan, aku adalah Ar-Rahman, khalaqul insana min rahim, dan aku menciptakan manusia berawal atau berasal dari rahim ibunya. Ini Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, bertasbih kepada Allah. Bintang, bulan, matahari, awan, ya, ikan yang ada di dalam lautan, hewan-hewan, semua bertasbih kepada Allah. Termasuk yang disebutkan dalam hadis-hadis, ayam yang berkokok di pagi hari itu juga adalah tasbih. Tasbihnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung yang berkicau itu juga bagian dari tasbih. Namun akal kita terbatas untuk memahami bagaimana tasbihnya makhluk yang diciptakan Allah. Walakinnakum la ta'rifuna tasbihahum. Akan tapi kalian, kata Allah, kalian nggak tahu bagaimana makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah. Yang pasti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang di langit itu ya apa? Malaikat ya, apalagi burung yang terbang ya, yang ada di bumi, gunung ya. Jangan dikira gunung itu nggak bertasbih kepada Allah. Pohon ya, semua bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wal ardh. Ma, kalimat ma ini adalah mencakup keseluruhan, tidak meninggalkan satupun yang ada di langit dan di bumi, kecuali semuanya bertasbih. Ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha aziz. Masya Allah. Allah yang maha aziz, yang maha perkasa. Allah yang maha aziz. Ini menunjukkan sebagai argumen yang sangat kuat bahwasanya tidak ada kekuasaan di muka bumi atau di alam ini melebihi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita manusia ini hanya dipinjami sebagian dari kekuatan Allah. Maka nggak ada orang kuat, yang ada adalah orang yang dianggap kuat dan yang merasa kuat. Karena yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang kaya, karena yang ada adalah orang yang dianggap kaya atau orang yang merasa kaya. Karena kekayaan mutlak al-ghani, yang maha kaya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya manusia pasti ada yang kaya. Dan orang yang paling kaya ini juga ada yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Jadi seakan-akan orang ini kaya. Ternyata masih ada yang kaya dari orang ini. Ada yang lebih kaya dari dia. Iya, karena yang maha kaya hanyalah Allah. Maka kekayaan itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aziz, Allah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha perkasa. Al-Hakim, yaitu Allah yang maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana? Maka disebut atau dinamakan hakim. Kenapa disebut hakim? Karena dialah orang yang dipercaya untuk bisa menegakkan keadilan. Kenapa disebut hakim? Karena merekalah yang diharapkan untuk bisa bersikap bijaksana, menimbang segala sesuatu dengan penuh keadilan, dengan penuh kebijaksanaan. Ini adalah hakim. Cuma sayangnya memang hakim itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia berat untuk bisa berbuat adil. Apalagi kalau bukan dia punya ilmu syar'i atau dia tidak belajar agama yang benar, maka seorang hakim ini akan jauh dari rasa keadilan. Berbeda dengan hakim yang muslim, hakim yang taat kepada Allah, hakim yang takut kepada Allah, maka dia akan menetapkan segala keputusannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari taat itulah dia bisa meletakkan kebijaksanaannya, bisa memutuskan segala perkara dengan keadilan. Tapi jangan lupa, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Maka kita nggak boleh berharap kepada manusia. Ketika kita meminta keadilan, maka berharaplah keadilan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sebagai wasilah untuk memutuskan perkara. Cuma kadang-kala ada yang memutuskan perkara itu dengan hukum Allah, ada yang memutuskan perkara itu dengan hukum buatan manusia. Di sini para ulama memberikan perincian, sehingga akan ketemu nanti hukum Islam dengan hukum undang-undang. Dalam Islam disebutkan, ya, selama hukum tidak bertentangan dengan hukum Allah, apalagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, ya kan? Karena undang-undang itu semata-mata juga untuk apa? Untuk masyarakat, kebutuhan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia. Maka kalau hukum, ya, ini tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh untuk diamalkan. Karena ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana ada undang-undang lalu lintas, kita harus taat dengan lalu lintas. Bukan semata-mata kita taat kepada manusia, enggak. Tapi itu adalah
sebagai wujud untuk kemaslahatan manusia. Ada lampu merah ya, ada lampu hijau, merah harus berhenti, hijau boleh jalan. Ini semua kemaslahatan kita. Naik motor harus pakai helm. Ini kadang-kala sebagian umat Islam memahaminya beda. Ora usah nganggo helm wong iki hukume sapa? Gawenane menungso. Gusti Allah itu ora tau merintah nganggo helm. Ora ono ning Quran. Nah, ini kan repot ini. Ini radikal. Jadi selama hukum manusia tidak bertentangan dengan hukum Allah, jadi hukum buatan manusia yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan kehidupan ya, dalam bernegara, dalam bersosial, ini tidak bertentangan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, maka tidak masalah dan wajib kita taati, karena ini adalah sebagai bentuk ketaatan dan ini perintah Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Karena pemimpin inilah yang membuat hukum. Ya, DPR ini yang membuat perkara, membuat sebuah kebijakan sehingga nanti tercipta hukum. Alaihi sallallahu bi'alhamil hakim, di ahkamil hakim. Tapi jangan lupa yang murni, totalitas, mutlak bisa menegakkan keadilan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, nggak dapat keadilan di dunia. Jangan lupa nanti di akhirat manusia itu akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Yang dulu nggak dapat keadilan di dunia, Allah bakal tegakkan keadilan di akhirat. Yang di dunia selamat dari jerat hukum ya, sengaja dia membayar menyuap seorang hakim supaya selamat dari hukum, dia di akhirat nggak akan bisa menyuap, nggak akan bisa selamat. Kenapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah hakim yang paling adil. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Sehingga keadilan hanya dapat tegak dan mutlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hakim ingin menegakkan keadilan, maka sudah seharusnya ia menggunakan hukum Allah untuk menegakkan keadilan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Saya kira ini dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahmatullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.